teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dan informasi lain yang tentunya sangat penting untuk diikuti oleh teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini kita sudah hadirkan tamu yang tentunya masih kita tunggu-tunggu kehadirannya. Selama ini beliau merupakan salah satu pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah dan tentunya salah satu perempuan di jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Tengah, Ibu May Nur Lela. Hai Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Nunung. Senang sekali bisa berkenan hadir loh di podcast KPU Alhamdulillah. Jateng. Ya, jadi tambah semangat ngelihat Mbak Nunung tadi membuka acara ini dengan luar biasa. Jadi tambah semangat ini Padahal Mbak Nunung. semangatnya Ibu itu yang menularkan ke saya loh. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Oke. KPU Jateng dan tentunya akan memberikan banyak ilmu untuk teman pemilih, informasi-informasi terkait dengan pemilu maupun pemilihan atau informasi lain yang mungkin sangat penting buat teman pemilih nih Bu. Iya, insya Allah hari ini kita akan bicara soal sekali lagi tentang sumber daya Betul. manusia di lingkungan Ya. KPU, baik KPU provinsi maupun kabupaten kota se-Jawa Tengah. Dan endingnya nanti kita ada kejutan untuk teman-teman pemilih. Selalu ada kejutan dari Ibu nih. Selalu ada. Selalu ada kejutan. Yang kita nantikan dari Ibu hadir di podcast KPU Jateng salah satunya itu. Gitu ya. Ibu sebagai salah satu penggawa SDM di Jawa Tengah di pemilu 2024 dan pilkada. Sebenarnya kalau di Jawa Tengah itu tantangannya apa Bu? Sesuatu yang menarik sebagai tantangan Ibu masih tetap semangat di SDM KPU Jateng. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertama pemilu ya. Kemudian yang baru saja kita selesai itu adalah tahapan pilkada gitu ya. Betul. Baik pemilihan gubernur, wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Dan seperti juga kita ketahui bersama gitu bahwa pelaksanaan pilkada ini adalah tahapan yang luar biasa gitu ya. Di tengah-tengah kita belum selesai tahapan pemilu, kita sudah start mengawali tahapan pilkada. Jadi langsung nyambung ini Bu. Iya, jadi ada ada satu waktu yang kita melaksanakan dua tahapan. Dan ketika kita melaksanakan tahapan itu kan dimulai dengan perekrutan badan ad hoc gitu ya, yang kita butuhkan untuk seluruh wilayah kabupaten kota se-Jawa Tengah, yaitu perekrutan PPK dan PPS. Dan itu luar biasa. Mencari bibit-bibit penyelenggara badan ad hoc setelah selesainya pemilu ya, setelah selesai pemilu itu mereka masih meninggalkan trauma-trauma gitu ya. Kalau yang dulu kan mungkin karena tahapannya cukup panjang, kemudian tahapannya banyak gitu ya, rumit. Sementara di pilkada ini kan sesungguhnya meskipun dinamikanya luar biasa kalau bicara dinamika, tetapi tahapan kita kan sesungguhnya lebih bukan lebih mudah sih, tetapi lebih apa ya Mbak? Lebih dekat. Ya, lebih dekat. Kemudian kalau dulu kita ada partai politik peserta yang luar biasa banyak, belum lagi menyelesaikan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara ini kan hanya untuk tahapan gubernur dan bupati dan wali kota gitu ya kalau di kabupaten kota. Jadi hanya melaksanakan itu, tetapi masyarakat masih menyisakan trauma di pemilu kemarin. Jadi harus merekrut itu tuh mereka banyak sekali dinamika yang terjadi di lapangan. Dimulai dari kesulitan mencari SDM, ya. Kemudian bagaimana mensosialisasikan, sementara masyarakat banyak yang ogah-ogahan gitu ya. Kemudian mendorong mereka untuk akhirnya mau gitu ikut
dan itu nggak gampang. Belum lagi setelah perekrutan itu, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota itu juga saya kira em, nggak gampang juga gitu ya, menjaga integritas, menjaga netralitas, padahal Betul. pesertanya sangat dekat dengan teman-teman semua Iya. gitu ya, dengan kita semua gitu ya, yang baik gubernur maupun bupati dan wali kota gitu kan, barangkali tetangga, saudara dan lain-lain itu kan juga nggak gampang untuk menjaga itu. Kalau dilihat dari sisi mungkin teman-teman yang berada di luar Jawa Tengah, terutama Mm-mm, di provinsi-provinsi yang lain mm-mm. yang jauh dari pusat ibu kota Ah kita iya, gitu, mm-mm. masih dipandang Jawa Tengah itu mungkin lebih mudah. Tapi ternyata juga tetap ada tantangannya ya, Bu, untuk Kalau terutama rekrutmen nih, Bu. iya, barangkali mereka berpikir bahwa sumber daya manusia di Jawa Tengah Betul. dengan tingkat pendidikan barangkali ya, Iya, itu mungkin mereka melihatnya lebih apa namanya, lebih mudah dicari gitu. iya. Padahal tidak semua, meskipun Hmm, kita harus mengakui lah bahwa di Jawa terutama ya di Jawa Tengah ini barangkali tingkat pendidikannya juga kita lebih 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 baik gitu ya daripada teman-teman yang di luar Jawa. Tapi bukan berarti itu juga memudahkan kita gitu. oh, Justru banyak masyarakat yang nggak mau. Mereka pinter, punya kualitas, punya kapasitas, punya kemampuan untuk hmm. menjadi penyelenggara, tapi situasi itu kemudian mereka tidak mau gitu, karena mungkin kesibukan dan lain-lain. Oh, malah justru lebih banyak lagi varian Varian alasannya kenapa nggak mau gitu ya, alasan-alasannya Bu. iya. Apalagi mereka juga memandang karena baru saja menyelesaikan pemilu, Hmm, mereka juga memandang udahlah yang kemarin sudah cukup gitu, sehingga di pilkada nggak mau lagi gitu, ambil pengalamannya yang ambil cukup pengalaman. gitu. Apalagi di kota-kota besar gitu Hmm, ya, mereka kesulitan untuk mencari gitu kan. Kota-kota besar mereka lebih banyak bekerja, kemudian betul. ketika ada pemilu juga ya sudahlah jadi peserta saja yang mudah. Itu pun alhamdulillah mereka punya kesadaran untuk memilih gitu. Oh, Sementara kalau mereka diikutkan menjadi penyelenggara itu nggak semuanya mau. ini dari sisi rekrutmen. Dari sisi Dari sisi rekrutmen rekrutmen aja udah banyak banyak eh, dinamikanya. dinamikanya ya, Bu ya. Hmm. Belum lagi setelah itu mereka harus menyesuaikan bagaimana ritme KPU bekerja. Oh iya, Hmm. ada kinerja yang harus kita tumbuhkan di teman-teman, baik di tingkat kabupaten kota. Kita Iya. juga belum belum apa namanya, belum selesai di kabupaten kota. Artinya soal kinerja ini kabupaten kota juga perlu untuk Hmm, ditingkatkan kembali. Kemudian di tingkat PPK apalagi yang badan ad hoc ini ya. betul. Karena sebagian dari mereka orang-orang baru, Hmm, PPS, kemudian KPPS, juga mereka harus memahami kinerja mereka sebagai penyelenggara itu seperti apa. hmm. Belum lagi bicara soal kolektif Nah, kolegial. ini mungkin bisa jadi hal baru lagi Nah, buat mereka. itu luar biasa sulit kalau karena masing-masing orang punya pandangan, Betul punya sekali. saran atau punya pemikiran yang berbeda gitu ya. Hmm, Sehingga untuk menyatukan orang yang baru-baru ini kan tidak mudah, Mbak Nunung. Jadi ada yang satu arahnya kemana, satu arahnya kemana, betul. harus kita tumbuhkan bagaimana mereka bekerja secara kolektif kolegial. Hmm. Kemudian, nah ini yang paling penting, yaitu menjaga eh, netralitas. Nah, Nah, betul. integritas dan netralitas Ya, di tengah godaan yang luar biasa. dan di sekitar Dan di sekitar mereka itu ya, penggoda-penggodanya banyak gitu banyak ya. betul. Karena kita harus menyadari mereka kerja barangkali waktunya tidak terlalu panjang gitu ya, terutama untuk para KPPS ini. Hmm, Mereka waktunya hanya sebulan, ya. sementara barangkali godaannya itu punya waktu yang maksudnya sebelum mereka jadi itu sudah menggoda, setelah mereka jadi juga apalagi godaannya. Semakin Nah, kencang kalau gitu. dilihat dari salary atau honor yang mereka dapatkan, itu ketimbang godaannya saya yakin banyak yang lebih besar godaannya daripada Hmm, honor yang mereka terima gitu ya. Honor mereka terima sekian dengan pekerjaan yang luar ya. biasa gitu ya. Pekerjaannya barangkali kalau dibandingkan dengan pemilu tidak terlalu berat gitu Hmm. ya. Tentu saja lebih berat pemilu, Mbak Nunung. Tetapi bukan berarti apa namanya, tanggung jawab moralnya itu besar juga loh, Sangat Mbak besar. Nunung ya. Betul sekali. Gitu. Iya. Jadi godaan-godaan yang seperti itu. Nah, godaan di luar itu kan terutama tentang honor ya, Hmm. honor.
alhamdulillah bahwa untuk pilkada kali ini kita bisa memberikan honor yang sama minimal ya dengan tidak jauh berbeda lah ya dengan pemilu kemarin. Tetapi memang kalau dilihat dari yang tadi godaan tadi itu lebih Nggak banyak. imbang gitu Iya, ya. nggak imbang. Lebih banyak resikonya Dan buat menjaga mereka. itu luar biasa besar di tengah pandangan masyarakat tentang bagaimana proses pilkada kita berjalan karena merujuk pada pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Betul. Dan menjaga itu dan pilkada ini adalah pembuktian bagaimana kita berusaha berjuang ya, Iya. mulai dari melaksanakan secara teknis tahapan, kemudian menumbuhkan kinerja kolektif kolegial sampai dengan akhirnya kita menjaga integritas netralitas kita. Sudah terbukti penyelenggara di Jawa Tengah nggak ada yang menyalahi Alhamdulillah, meskipun pasti ada yang perlu kita evaluasi. Tapi soal-soal yang begitu, itu kita bisa melaksanakan atau bisa menyelesaikan dengan cepat. Misalnya contohnya, ada kejadian-kejadian di beberapa daerah. Laporan kepada kita selaku koordinator kabupaten kota se-Jawa Tengah itu ya. Jadi mereka melaporkan bahwa ada badan ad hoc mereka yang berafiliasi dengan peserta pilkada gitu ya, dengan peserta pilkada. Pada akhirnya di detik-detik terakhir, misalnya KPPS contohnya, di detik-detik terakhir besok hari H, sementara malamnya mereka ketahuan dan mereka harus mengganti itu dengan secepatnya. Bayangkan Mbak Nunung, mengganti badan ad hoc kita itu dengan orang yang yang tepat sehingga pelaksananya besok bisa berjalan dengan baik. Betul. Dan itu tantangan yang luar biasa. Tetapi karena kita bertindak tegas gitu ya, oleh karenanya ya semua bisa berjalan dengan baik tanpa adanya prasangka-prasangka atau tuduhan-tuduhan terhadap KPU, terhadap badan ad hoc kita yang tidak netral itu gitu. Karena iya, karena kita bertindak cepat. Belum lagi kejadian di luar, sesungguhnya banyak kejadian kita yang di luar pilkada itu terjadi gitu. Tapi itu kan kadang-kadang tidak terceritakan kepada masyarakat. Nah ini ngobrolin yang tak terceritakan, kayaknya menarik juga. Karena tadi kita udah sampaikan di awal ada kejutan buat teman pemilih gitu. Dari cerita yang sudah disampaikan Ibu yang sangat beragam untuk tentang badan ad hoc yang dinamikanya sangat banyak begitu. Sudah tertuang dalam tulisan Ibu sepertinya gitu. Apa yang sudah diciptakan oleh Ibu bersama dengan pasukannya? Oke. Jadi alhamdulillah Mbak Nunung. Jadi pada akhir-akhir ya tahapan pilkada kita KPU provinsi dan tentu saja masukan dari teman-teman semuanya itu punya ide bagaimana hal-hal yang sudah kita lakukan itu kita tuangkan dalam tulisan. Jadi tulisan-tulisan tentang bagaimana perjalanan kita mengelola sumber daya manusia seluruh Jawa Tengah itu bisa menjadi sejarah. Barangkali kita sudah tidak ada, tapi buku ini akan tetap ada, cerita ini akan tetap tersampaikan kepada banyak orang gitu ya, yang kemudian akhirnya kita tuangkan dalam sebuah buku. Luar biasa ini deh kayaknya. Saya juga mau pegang Iya. Yang tak terceritakan, jungkir balik petugas ad hoc Pilkada Jawa Tengah 2024. Teman pemilih ini dituliskan oleh Bu Mei sebagai Ketua Divisi SDM dan Litbang, tentunya atas prakarsa beliau. Buku ini bisa terjadilah buku itu. Ini akhirnya jadi. Bagaimana bisa ada buku ini, Bu? Sejarah. Mungkin Mbak Nunung, jadi saya sangat bersyukur. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman seluruh, terutama teman-teman KPU provinsi, baik komisioner dan seluruh teman-teman sekretariatan, belum lagi juga teman-teman KPU kabupaten kota seluruh se-Jawa Tengah gitu ya, atas lahirnya buku yang tak terceritakan, jungkir balik petugas ad hoc Pilkada 2024. Itu judulnya.
Jadi ini atas inisiatif kita bersama, bagaimana kita menuangkan kisah-kisah kita baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota tentang betapa tidak mudahnya teman-teman kabupaten kota mengelola badan ad hoc, mulai dari mereka tadi yang saya ceritakan, perekrutan badan ad hoc, kemudian bagaimana menumbuhkan kinerja di kabupaten kota saja mereka harus terus tumbuhkan, tingkatkan gitu ya. Apalagi kabupaten kota juga punya punya tanggung jawab untuk menumbuhkan kinerja teman-teman badan ad hoc tingkat kecamatan, tingkat desa, kemudian KPPS. Kemudian kita juga bicara tentang kode etik, menjaga integritas netralitas gitu ya. Kemudian menumbuhkan kolektif kolegial. Nah, 3 item itu yang kemudian menjadi dasar kita untuk bagaimana menuangkan itu. Supaya apa yang kita lakukan sesungguhnya bukan cuma sejarah, tapi bagaimana apa yang kita alami, apa yang kita lakukan yang kemudian menjadi masalah-masalah yang kita hadapi ini kemudian selesai, itu menjadi pembelajaran untuk penyelenggara pemilu ke depannya. Selain untuk menjadi pembelajaran untuk penyelenggara kita ke depan gitu ya, menjadi evaluasi kita bersama, ini juga bisa memberikan wacana atau bisa memberikan gambaran kepada masyarakat luas. Sesungguhnya apa yang terjadi di luar, biasanya ya Mbak Nunung, kalau yang tidak terceritakan, yang di luar scene gitu, biasanya kan ada tuh istilahnya. Behind the scene-nya. Ya, behind the scene-nya gitu ya. Sesungguhnya banyak sekali yang terjadi yang mesti kita lakukan, dan itu menjadi meskipun itu di luar, kadang-kadang itu terjadi di luar tahapan yang tidak terfikirkan oleh masyarakat gitu. Tapi kita ya sudah, kita harus menyelesaikan itu dengan baik. Nah, buku inilah yang terceritakan yang dipegang oleh Mbak Nunung, itulah banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi hasanah. Oh, ternyata pemilu kita kemarin itu kayak gini ya. Ternyata ada situasi begini di ini, dan kita juga melibatkan teman-teman KPU Kabupaten Kota. Oh iya, ini banyak dari KPU Kabupaten Kota. Oh, Iya. 35 kabupaten 35 kota kabupaten kota berkesempatan untuk mengisi buku ini. Jadi ini sesungguhnya bukan cuma KPU provinsi saja, tetapi ini kerja keras teman-teman KPU Kabupaten Kota dalam menyelesaikan buku ini. Jadi cerita-cerita teman-teman kabupaten kota juga ada di buku ini. Lengkap ya, Bu? Ada. Karena mungkin beda pengalaman atau beda kejadian begitu, atau beda pengalaman, beda kejadian, kemudian beda cara menyelesaikan gitu. Walaupun tentu saja semuanya kita berpaku pada regulasi, tetapi kan kadang-kadang di luar yang seperti itu ada hal-hal yang kita selesaikan secara kultur ada di wilayahnya masing-masing, dan itu perlu kelihayan teman-teman gitu ya untuk menyelesaikan itu, perlu kedewasaan dan mereka juga perlu komunikasi yang baik gitu ya. Dan komunikasi juga dengan masyarakat supaya itu bisa selesai tanpa adanya gejolak-gejolak berikutnya. Kalau ngelihat dari isi bukunya, kan ada gambar-gambar nih, Bu. Saya kalau ngelihat buku itu ngelihat gambarnya dulu, Bu. Yang menarik apa? Ternyata nggak hanya proses untuk rekrutmen saja, proses untuk yang tadi disampaikan Ibu menumbuhkan budaya kerjanya badan ad hoc di bawah, tapi ternyata ada masalah-masalah yang mungkin ini ada gambar jalan tol kayak gitu, ternyata juga jadi permasalahan di SDM juga ya, Bu ya? Iya. Jadi gini, sebelum kita akhirnya menjawab persoalan yang tadi Mbak Nunung sampaikan, buku yang tak terceritakan ini itu memang kita desain menjadi buku yang barangkali berbeda dengan buku-buku yang lain yang sudah dikeluarkan oleh institusi lembaga KPU gitu ya. Dilihat dari, coba lihat covernya. Covernya sudah jauh berbeda dari buku-buku yang secara formal yang ada yang biasa dikeluarkan oleh teman-teman KPU gitu. Jadi buku ini memang kita desain supaya ini bisa menarik semua kalangan, bahkan yang tidak suka dengan
sistem demokrasi kita banyak tuh ya Ya. masyarakat yang apatis gitu ya. Betul. Mereka secara diam-diam atau secara terbuka menolak gitu ya. Walaupun kita terus memberikan pendidikan demokrasi bahwa negara kita negara demokrasi gitu ya, yang kita laksanakan melalui pemilu gitu. Nah, supaya ini juga dibaca oleh seluruh pihak, seluruh masyarakat, terutama oleh seluruh kita bidik adalah anak-anak muda. Karena Oh. biasanya anak-anak muda ini mereka itu banyak yang apatis gitu. Mereka tidak mau terlibat dalam situasi politik yang mau tidak mau saat ini kita lakukan, kita Ya. laksanakan gitu ya. Nah, buku ini bisa membidik semua kalangan, anak-anak muda semoga mau dan tertarik membacanya. Bahkan dilihat dari judulnya aja yang tak terceritakan. Ini kan sesungguhnya kita mencari judul ini adalah judul yang jauh dari apa sih namanya Mbak Nunung, out of the box gitu ya, Out of the box. out of the box, di luar dari judul-judul yang sudah banyak dikeluarkan oleh teman-teman penyelenggara lainnya. Betul sekali. Ini kan biasanya kan judulnya aja udah formal ya, Bu. Judulnya sudah formal dan ini Misalnya pemilu dalam angka. iya, Loh. nah itu kita tidak mau kita pengen keluar dari situasi itu, dari judul-judul yang sudah ada. Tetapi clue tentang bahwa ini adalah sejarah atau cerita tentang pemilu itu ada. Jungkir balik petugas ad hoc. Nah, Nah, tetap ini saja. agak menggelitik nih, Bu. Jungkir balik ini kan kesannya apa nih yang udah dilakukan oleh KPU? Ini yang Iya, bikin penasaran iya. ini nanti Nah, pastinya. yang bikin penasaran itulah yang kemudian kita wajib baca buku ini. Oh, Iya. karena sasarannya juga termasuk pemilih-pemilih muda. Mm-mm. Ini saya rasa juga nantinya bisa mendorong teman-teman pemilih yang tentunya saat ini mungkin masih belajar, Mm-mm. masih mempersiapkan diri untuk bisa berpartisipasi Iya. aktif nggak sih, Bu? Iya, Sebenarnya. iya. Jadi buku ini selain memberikan pendidikan politik, memberikan wacana bahwa ada hal-hal lain di luar tahapan yang ternyata terjadi di kita gitu ya, dan betapa tidak seperti yang barangkali orang lihat. KPU ya udah administratif, peserta pemilu datang mau konsultasi ya oke, Iya. terus melaksanakan tahapan ini itu, bahwa ada di luar situasi itu yang terjadi yang harus kita selesaikan gitu. Dan mau nggak mau memang harus dihadapi oleh penyelenggara. Iya, dan itu nggak gampang, Oh, nggak gampang sekali. Banyak masyarakat atau pihak-pihak gitu ya, yang kadang tidak menerima keputusan gitu, keputusan kita gitu ya. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana salah satu caranya itu ya komunikasi, berkomunikasi dengan banyak pihak, mencari support dari banyak pihak gitu ya, supaya apa yang kita hadapi itu bisa diselesaikan bukan cuma dari KPU semata, tapi dari dukungan semua. regulasi sudah Iya. ada, tinggal pendekatan-pendekatan lain yang mungkinnya dan tentunya ini nggak nakut-nakutin kan ya, Bu? Oh, Ada enggak. judulnya Jungkir Balik ini kayaknya agak serem kayak gitu. Nih, bener nggak sih jadi penyelenggara itu sesusah itu kayak Iya, gitu? tapi di situ ada salah satu contohnya, candu. Oh, di Iya, subjudulnya kan iya. ya, Bu. Jadi antara pesona candu, Hmm. trauma dan dilema petugas ad hoc. Nah, ini juga menarik Mbak Nunung. Iya, Jadi iya. itu tuh menjadi trauma, dilema. Tetapi sesungguhnya trauma, dilema itu mereka menjadi petugas ad hoc. Di kemudian hari ketika mereka ada perekrutan kembali, ada pemilu atau pilkada lagi, Iya. mereka tetap aja mendaftar. Oh, gitu. iya. Jadi Balik lagi. kecanduan lagi, candu pesona gitu. Itu menariknya gitu. Mereka bilang capek Iya. nggak mau lagi kapok, tapi begitu ada itu, justru mereka sangat antusias, bersemangat, dan alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dan diceritakan juga Dan di dalam. diceritakan di buku ini. Luar Gitu. biasa. Ya, jadi buku ini tebal, cukup tebal ya, karena halamannya aja 300 lebih. Iya. Tetapi kita memang menggunakan bahasa-bahasa yang ringan gitu ya, yang kita desain. Semoga ada nuansa romantisnya di situ, sehingga buku ini sangat enteng dengan kata-kata yang gampang sekali dicerna. Kita nggak perlu punya pemikiran di luar apa yang kita pahami tentang baik kata-kata ya, Iya. baik kata gitu ya. Tetapi ya sudah, kata itu adalah
pemaknanya ya begitu gitu. Artinya buku ini sangat ringan dibaca, tidak perlu pemikiran yang luar biasa, tetapi berat apa namanya? Muatannya. Ya substansinya apa namanya? Muatannya berat, substansinya bisa memberikan apa namanya? Apa? Kedewasaan, cara berpikir, semoga ya Iya, bisa menumbuhkan cara berpikir yang berbeda. betul. Kemudian cara menilai penyelenggara ini dari sisi-sisi yang berbeda, bahwa ada banyak hal yang wajib kita lakukan, yang harus kita lakukan, dan ternyata itu di luar apa yang masyarakat tahu selama ini, dan ternyata kita harus menyelesaikan, dan alhamdulillah itu selesai dengan baik. Terselesaikan dengan baik. Terselesaikan dengan Dan tentunya menjadi pembelajaran, semoga jadi pembelajaran untuk teman-teman pemilih. Dan ini bisa diakses oleh siapapun kan ya Bu, nggak Iya. hanya teman pemilih di teman pemilih muda atau pemula Jadi nanti saja. Bu, ini juga nanti ada apa namanya, ada bentuk majalahnya, Oh, ada bentuk majalahnya Mbak Nunung, dan kita bisa, dan teman-teman bisa akses nanti di KPU apa webnya namanya? KPU Iya, bisa. di Oh, laman siap. KPU. Berarti nanti teman pemilih akan lebih mudah nanti untuk belajar gitu ya Mm-mm. Bu, belajar tentang apa-apa yang sudah dilakukan oleh Badan Ad Hoc di Jawa Tengah Mm-mm. dengan banyak kejadiannya yang tentunya luar biasa bersama dengan itu bikin itu enggak sih Bu? Ya tadi yang disampaikan Ibu trauma tapi pengen balik lagi. Iya, trauma Kayaknya lagi kecanduan canduan ya, gitu ya, kecanduan gitu canduan. ya. Iya, dan itu Candu. banyak dialami gitu. Hmm, Nggak usah orang lain bicara. Cobalah Mbak Nunung sendiri ketika tahapan pilkada, di tengah situasi kita yang yang nggak gampang, kita capek, kita harus ya, kemana-kemana gitu kan. Belum lagi tahapan ini kita harus disusul dengan tahapan ini. betul. Nggak usah disusul, bicara disusul. Tapi tahapan ini belum selesai, sudah dijalankan tahapan yang lain gitu. Simultan dengan tahapan yang lain. Simultannya, iya. Dan ternyata ketika itu sudah selesai semua, kita terkenang. Ya, Dan mau tidak mau kita harus mengakui bahwa oh iya ya, kemarin itu ternyata asik juga gitu. Dan terlampaui. iya, terlampaui. Alhamdulillah selesai. Dan kok kita kangen ya gitu. Betul. Nah, itulah yang dirasakan oleh teman-teman Badan Ad Hoc kita. Makanya dari tahun ke tahun itu banyak juga masyarakat yang daftar lagi, daftar lagi, daftar lagi. Meskipun ada situasi yang mungkin mereka ada yang trauma gitu ya, dan Ya. tidak mau mendaftar, tapi itu sangat ya di tempat-tempat tertentu, di daerah-daerah tertentu mungkin ada, dan situasinya juga untuk mencari pengganti juga, untuk mencari penambahan orang juga tidak mudah, tetapi di banyak hal, di banyak tempat itu mereka situasinya begitu yang tadi. Ya, semoga aja nanti dengan adanya buku ini, teman pemilih juga sudah baca buku ini, tingkat partisipasinya teman pemilih secara langsung untuk masuk ke Badan Ad Hoc nggak ada cerita-cerita lagi yang mungkin trauma-trauma. Iya, semoga nanti ada sequel. Ditunggu nih, Ada sequel. ditunggu gebrakan barunya nih. Iya, tapi kalau ada pilkada berikutnya. Kita masih nunggu, Iya. masih tahapan juga nggak lama lagi kan ya Bu? Iya, semoga nanti apa namanya ada sequel berikutnya gitu ya. Kami berharap dengan cerita, dengan permasalahan yang berbeda, dengan apa namanya dinamika yang berbeda, dan penyelesaiannya insya Allah baik semua gitu. Iya. Semoga ada di berikutnya, dan saya berharap nanti ya tetap ada Mbak Nunung, karena apa setiap pilkada itu punya kisah yang berbeda. Betul sekali. Ada romantisme di situ. Oh iya. Nah, makanya buku ini tuh sedikit romantis. Bukan sedikit, tapi memang ya dibuat Kayaknya ini udah di ultimatum sama Ibu. Kita bikin romantis Kita nih bikin kayaknya. Iya, supaya ketika kita membaca ya ada romantisme tentang bagaimana itu terjadi. Kalau masyarakat yang belum pernah menjalani menjadi penyelenggara, ada bayangan, ada keunikan, ada keasikan di situ. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi gitu. Tapi ada tantangan yang harus dihadapi dan harus selesai dengan baik. Dan itu mengasihkan ya. Dan itu mengasihkan. Buat teman-teman pemilih pemula, bacalah buku yang tak terceritakan ini. Itu akan memberikan wacana, memberikan gambaran gitu ya kepada kita semua, bahwa
pemilu yang kita selenggarakan secara langsung ini adalah pilkada nih ya, yang kita selenggarakan secara langsung ini adalah sesuatu yang asik, yang menarik, Ya. yang bisa memberikan pembelajaran buat kita semua. Dan itu membuat kita jadi orang yang tambah dewasa dan saya kira tambah pintar Wah, itu yang gitu. penting kayaknya. Sangat menyenangkan, idenya Ibu yang luar biasa dan tentunya isinya ini juga menarik untuk kita pelajari lebih dalam lagi dan Dibaca mungkin aja Mbak Nunung, dibaca dibaca. dulu, iya. Boleh. Saya nanti juga pinjam Ibu lah. Ini Boleh, itu nanti kan kita kasih. iya nanti ya itu kita tunggu pembagiannya dari Ibu. Dan kita tunggu lagi ide-ide Ibu yang lainnya untuk disampaikan ke teman pemilih dan tentunya jadi pembelajaran besar untuk teman pemilih. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu untuk teman pemilih Bu? Iya, yang jelas teman pemilih, apa namanya, kita itu berada dalam negara demokrasi ya, yang demokrasi ini melaksanakan secara pemilu atau pilkada ini dilakukan secara langsung gitu ya. Ya. Oleh karenanya kita memang wajib untuk menyelenggarakan, menyelesaikan tahapan-tahapan yang kita lakukan gitu ya sampai dengan hari H, terutama bagi kami sebagai penyelenggara bahwa ada hal-hal yang tidak mudah yang wajib kita laksanakan, bahkan di luar dari tahapan-tahapan yang barangkali teman pemilih ketahui gitu ya, dan itu kita bisa selesaikan dengan baik. Kita sangat bersyukur atas support banyak orang, atas support juga para pemilih, dan jangan lupa baca buku yang tak terceritakan, jungkir balik petugas ad hoc Pilkada 2024. Ibu terima kasih. Pesannya sangat dalam. Hmm, Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman pemilih, tapi memberikan semangat untuk kita betul. supaya nanti di pilkada selanjutnya banyak teman pemilih yang bergabung dengan KPU untuk Amin. membantu di badan ad hoc, Iya, terutama di KPU Kabupaten Kota dan jajaran di bawahnya. Ibu terima kasih sama-sama sudah Mbak Nunung. berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Kami Iya. tunggu kehadiran Ibu untuk memberikan informasi yang lebih penting lainnya tentunya dengan ide yang Oke. barunya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Ibu. Sama-sama, sama-sama. Amin. Teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Mainur Lela, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi SDM dan Litbang. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi lain yang tentunya penting untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunu di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan.